Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal KSM tingkat Madrasah Sanawiyah pada level Kabupaten Kota tahun 2018. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas yang provinsinya ya. Jadi 2018 provinsi. Nah, yang ini nih. Kita udah bahas yang provinsi 2018 ya. Buat kalian yang belum nonton dulu yang video sebelumnya ya. Nah, karena di video sebelumnya di soal provinsi ternyata ada beberapa soal level provinsi yang udah kita bahas itu mirip dengan soal yang kabupaten ini ya. Jadi nanti kita mungkin nggak akan membahas terlalu lama soal-soal yang mirip ya, karena sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, langsung aja soal nomor 26. Nah, untuk kabupaten itu soal fisikanya mulai dari nomor 26 ya. Jadi 1 sampai 25 itu bagian biologi. Nah, AM Course cuman membahas yang bagian fisika. Oke. 26, ketika seorang membasuh muka saat berwudu, air mengenai wajah dan jatuh bergerak ke bawah semakin mendekati lantai. Pada saat fenomena jatuhnya tetes air, maka beberapa besaran fisika yang paling tepat. Nah, di sini yang ditanya besaran fisika yang terkait ya dengan fenomena benda yang jatuh ya. Ini kan jatuhnya tetes air. Jadi intinya benda jatuh itu apa aja yang terkait di situ ya. Energi yang A gravitasi benar, suhu ini nggak ada kaitannya. Yang B gravitasi benar, fluida itu benar karena zat cair itu fluida. Ya, termodinamika nggak ada di sini. Yang C gravitasi, fluida, energi kinetik dan energi potensial ini benar ya. Karena ketika benda jatuh gitu ya, maka akan ada perubahan kecepatan ya, perubahan kecepatan. Nah, kecepatan itu kaitannya ke energi kinetik tentunya ya. Energi kinetik itu setengah kali M kali V kuadrat ya, kali V kuadrat. Nah, jadi energi kinetik benar ya. Kemudian energi potensial juga benar. Jadi ketika benda jatuh itu ada ketinggiannya. Nah, ketinggian itu kaitannya ke energi potensial gravitasi ya, M kali G kali H. Oke. Kalau yang D salahnya di ini nih, energi kimia ya. Oke, sip. Nomor selanjutnya 27. Sebuah ruangan kelas pada Madrasah Sanawiyah panjangnya 100 meter, lebarnya 8 meter. Berlantai keramik yang berukuran 40 kali 40 cm. Jumlah keramik pada lantai dalam ruangan itu adalah, nah jadi kalau kita buat Nah, kalau kita buat jadi anggap aja di sini kita punya lantai ya, berbentuk 10 kali 8 ya ternyata. Bentar. Berarti 10 kali 8. Nah, anggap aja begini lebih kurang 10 meter kali 8 meter. Nah, karena keramiknya berukuran dalam sentimeter, jadi keramiknya nanti ini dalam ukuran sentimeter ya. Maka ini meternya kita ubah ke senti aja biar mudah. Jadi di sini 800 cm ya, yang 10 meter berarti 1000 cm. Nah, berarti luas ya, luas dari keseluruhan lantai itu 800 kali 1000 berarti 800.000 cm kuadrat ya. Ini adalah luas keseluruhan lantai madrasah. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jumlah keramiknya. Nah, jumlah keramik itu ukuran keramik 40 kali 40 ya. Berarti ukuran keramik kita buat A keramik AK aja. Berarti 40 kali 40 1600 cm kuadrat. Maka kita bisa mencari dengan mudah ya jumlah dari keramik. Jumlah keramik sama dengan luas lantai tentunya ya. Jadi A diper dengan luas keramik AK. Nah, berarti 800.000 bagi 1600.
800.000 dibagi 1600 ya. Jadi ini nolnya coret aja 2 ya, nolnya coret 2. 8.000 bagi 16, 80 bagi 16 itu 5 ya, berarti 500 buah. Jadi keramiknya dibutuhkan 500 buah keramik. Oke, gitu aja. Kita lanjutkan nomor 28. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. 4 orang peserta didik MTS melakukan serangkaian pengukuran berbagai besaran yang dituliskan pada sebuah tabel berikut. Di sini ada peserta didik I, J, K, dan L. Besaran peserta didik besarannya massa. Kemudian hasil pengukuran 10, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca sama lengan, benar ya. Jadi massa, kilogram, dan alat ukurnya neraca. Jadi yang I benar. Yang J panjang 20 cm. Nah ini salah ya, karena pertanyaannya adalah berdasarkan satuan SI, satuan internasional. Nah cm itu satuan panjang, benar, tapi cm itu bukan satuan internasional. Karena satuan internasional yang benar untuk panjang adalah meter ya. Jadi ini salah. Yang K suhu 40 Kelvin. Nah, alat ukurnya kalorimeter, salah ya, harusnya termometer. Kalorimeter itu alat ukur kalor ya. Yang L kuat arus 0,5 A itu singkatan dari ampere, alat ukurnya ampermeter, benar. Berarti yang benar itu I dan L, I dan L atau L dan I, berarti jawabannya yang B. Oke, gitu aja teman-teman. Kita lanjutkan nomor 29 yang di kanan ini. Bus rombongan rihlah ilmiah bergerak dengan kecepatan. Nah, ini soal nomor 29, seperti saya katakan tadi, ada beberapa soal yang mirip dengan yang pernah kita bahas ya. Yang bus rihlah ini bergerak bla bla bla, yang ditanyakan adalah perlambatannya. Nah, ini udah pernah mirip dengan soal yang provinsi, kita lihat ya. Soal yang provinsi. Bentar, yang jadi mirip, nggak perlu kita ulang lagi penjelasannya. Gitu ya, kita lihat di sini nomor berapa ya kemarin? Nomor 2 kalau nggak salah. Nah ini dia. Jadi mirip persis sama dengan yang nomor 2 pada provinsi. Teman-teman lihat aja video sebelumnya. Tapi nggak ada jawabannya memang. Jadi setelah kita bahas, ini menggunakan GLBB ya. Jadi VT kuadrat di sini ya. Jadi ini pembahasannya. Ya. Jadi ini pembahasannya nih. Set. Jadi dapatnya itu adalah 66,66 gitu ya. Jadi 6,67 meter per second kuadrat harusnya. Jadi nggak ada jawaban teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita bahas ulang karena udah pernah kita bahas juga ya. Dan nggak ada jawaban. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi ini harusnya jawabannya nih nggak ada jawaban. Jadi dapatnya percepatan 6,67 meter per second kuadrat ya. Pakai rumus VT kuadrat V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Cuman karena ini perlambatan, di sini jadi kurang 2 kali A kali S. Ya, gitu teman-teman. Ini pakai rumus GLBB ya. Kita lanjutkan nomor 30. Seorang siswa MTS menggunakan sepeda menuju madrasah dengan lintasan sebagai berikut. Jadi awalnya dia turun gunung ya. Awalnya turun gunung tentu makin cepat ya. Turun gunung ini kecepatannya bertambah. Kemudian B ke C ini konstan ya. V-nya tetap. Kemudian C ke D ini dia naik gunung. Nah, waktu naik gunung itu pasti kecepatannya nanti berkurang ya. Jadi kecepatan berkurang ya. Atau kita buat berkurang gitu. Jenis gerak lurus beraturan. Jenis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang terjadi pada sepeda ketika lintasan AB dan CD. Jadi yang ditanya itu cuma AB dan CD. Jadi semuanya GLBB nih ya, karena kecepatan berubah itu berarti GLBB. Ini juga GLBB. Tapi kalau ditanyanya BC ini GLB ya. Jadi yang AB itu GLBB dipercepat, yang CD GLBB diperlambat. Berarti dipercepat, diperlambat di mana yang D ya? Dipercepat dan diperlambat. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjutkan nomor 31. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut
membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan. Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Ya benar ya teman-teman, dari barat mutar ke timur ya, bumi. Nah, maka akibatnya apa? Akibatnya kita seakan-akan melihat matahari itu bergerak dari sebaliknya ya, dari timur ke barat. Berarti seolah-olah matahari bergerak dari barat ke timur, salah. Bumi bergerak dari barat ke timur. Memang bumi yang bergerak dari barat ke timur, bukan seolah-olah ya. Jadi seolah-olah matahari dan bumi bergerak dari barat ke salah, seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Oke. Nah, ini pengetahuan umum lah ya. Jadi bumi berputar dari barat ke timur, maka seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nomor 32. Jika air pada suatu wadah di siang hari tercampur beberapa tetes minyak, maka warna-warna cahaya dari lapisan minyak di permukaan tersebut terjadi karena peristiwa apa? Oke, ini pasti sering lihat teman-teman ya. Jadi kalau ada minyak yang ngapung di air itu, maka kita akan melihat warna-warni di lapisan minyak, atau seperti warna-warni pada gelembung udara ya, gelembung balon gitu ya, gelembung apa namanya, gelembung sabun ya. Jadi warna-warni. Nah, warna-warni gelembung sabun atau gelembung minyak itu disebabkan oleh apa teman-teman? Nah, disebabkan oleh yang namanya dispersi teman-teman ya. Cuman kita bahas lah, kalau interferensi itu artinya penggabungan ya. Polarisasi ini penyerapan, atau bahasa lainnya pengkutupan ya. Kalau dispersi ini penguraian. Jadi penguraian cahaya, kalau kita lengkapkan ya, putih menjadi spektrum warna. Spektrum warna yang Meiji-ku Hibiniu. Kalau difraksi ini adalah pelenturan muka gelombang ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi warna ini penguraian cahaya itu disebut dispersi ya. Oke, jadi jawabannya udah jelas yang C. Nah, nomor 33 ini teman-teman tentang kapal selam, sama seperti soal yang di provinsi juga yang udah pernah kita bahas. Jadi yang ditanya, ketika terapung massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut. Tapi ini terbalik ya yang tanya, berarti kita bahas saja teman-teman. Soalnya mirip, tapi yang ditanyanya berbeda sedikit. Berdasarkan perkembangan teknologi diciptakan kapal selam. Nah, yang ditanya, kapal selam dapat terapung dan tenggelam di air. Ketika terapung, massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut. Oh, sama sih pertanyaannya teman-teman. Dan sewaktu tenggelam ditanya. Jadi waktu tenggelam itu, kalau waktu tenggelam, kapal selam tenggelam itu ya, maksud tenggelamnya kapal selam itu sebenarnya dia masuk ke dalam permukaan air ya, ke dalam air ya, tapi dia nggak sampai tenggelam ke dasar ya. Jadi saat ini terjadi massa jenis kapal itu sama dengan massa jenis air laut ya. Masih total kapal sama. Mana di jawabannya sama ya. Jadi A jawabannya. Oke, tapi teman-teman ya, ini jangan salah paham ya. Jadi nanti ada 3 syarat benda ya. Kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis airnya, itu dia mengapung. Bentar. Jadi dia terapung lah. Bahasa lainnya terapung ya. Terapung, bentar agak ini. Terapung ya. Bentar agak kacau ini, bentar pennya. Kita buat di sini aja lah ya. Jadi kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis airnya, itu nanti mengapung.
mengapung. Oke. Kalau massa jenis benda sama dengan massa jenis air, itu melayang. Ya. Kalau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, itu nanti tenggelam. Cuman makna tenggelam dalam fisika itu dia bendanya tenggelam sampai ke dasar permukaan ya, sampai ke tanah. Kalau kapal selam kan dia nggak sampai ke dasar teman-teman ya, dia makna tenggelam di sini dia cuman masuk ya, tapi sampai melayang aja di air karena dia nanti perlu bergerak lagi ya. Jadi ada jebakan sedikit di sini. Oke. Nomor 34. Salah satu metode untuk menentukan awal bulan Ramadan adalah ru'yatul hilal dengan menggunakan bantuan teropong seperti ditunjukkan oleh gambar. Nah, teropong ini dia menggunakan dua lensa ya. Lensa objektif dan lensa okuler. Nah, jadi berkas cahaya dari benda-benda luar angkasa datang berupa sinar sejajang. Ini harusnya sinar sejajar ya, pakai R. Kemudian lensa objektif membentuk bayangan yang bersifat. Nah, jadi objektif ini yang lensa pertamanya itu nanti kalau lihat ini bayangannya di sini ya. Bayangannya ini dia terbalik dan kecil gitu ya. Jadi terbalik ya. Kalau terbalik itu pasangannya pasti maya, teman-teman. Ya. Sorry. Terbalik itu nyata, teman-teman. Jadi terbalik itu pasangannya nyata gitu ya. Dan ini dampak dari gambar itu diperkecil. Jadi kalau dia maya pasangannya tegak, kalau nyata pasangannya terbalik ya. Jadi di sini ada nyata, karena terbalik berarti dia harus nyata dan diperkecil ya. Diperkecil, terbalik dan nyata. Jadi D jawabannya. Nyata, terbalik, diperkecil. Oke. Baik, selanjutnya nomor 35. Nah, ini juga soalnya mirip dengan soal yang di provinsi yang udah pernah kita bahas. Jadi ini tentang angin laut. Angin laut itu dia bertiup pada siang hari ya. Ini siang, terjadi pada siang hari. Kok siang? Siang. Oke. Angin laut terjadi pada pagi hari atau siang hari, di mana suhu pada laut lebih dingin dibanding nah ini soalnya sama persis teman-teman, terus kesalahannya pun sama persis. Angin laut terjadi pada pagi hari di mana suhu pada laut lebih dingin dibandingkan darat, harusnya di sini. Ini darat ya. Sebab apa ya? Ini sama persis teman-teman. Coba ya saya tunjukkan. Bahkan kesalahannya pun sama persis ya, letak kesalahannya pun sama persis. Nah, ini dia nih. Angin laut terjadi di pagi hari di mana suhu pada laut lebih dingin dibandingkan di laut lagi. Jadi harusnya di darat ya. Jadi jawabannya D, teman-teman. Jadi sebab sifat laut lambat menerima panas. Jadi kita udah bahas panjang lebar di situ. Nanti teman-teman lihat aja kalau yang belum lihat ya. Yang udah pasti bosan lihatnya, kita udah pernah bahas ya. Jadi intinya angin laut itu terjadi karena laut itu lambat menerima panas ya. Karena dia lambat menerima panas, maka darat serta lambat melepaskannya ya. Jadi waktu siang hari itu sehingga lautan memiliki tekanan tinggi gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi akibatnya karena laut lambat menerima panas, jadi daratannya lebih panas. Karena daratan lebih panas, jadi udaranya yang di daratan menguap ya. Jadi yang di laut lebih dingin itu udaranya turun ya, mendingin, maka terjadilah angin laut ya. Gitu lebih kurang ya kalau kita ulang sedikit. Nah ini juga sama teman-teman ya, tentang puting beliung teman-teman. Jadi puting beliung itu yang ditanya adalah fasenya, fase tumbuh ya, fase masak ya, fase punah ya, nggak ada fase henti ya. Jadi jawabannya yang D teman-teman ya, karena yang ditanyanya adalah yang bukan ya. Jadi yang bukan itu yang D. Oke. Nah, oke, nomor 37 nih nggak sama. Konstruksi dinding bangunan masjid atau musola sebaiknya banyak bagian yang agak terbuka, baik dengan ventilasi maupun kaca yang tembus pandang. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat yang dapat diperoleh adalah, nah ini
kita harus teliti teman-teman ya. Yang ditanya yang tidak termasuk manfaat yang dapat diperoleh kalau dinding masjid itu dan ventilasinya terbuat dari kaca yang tembus pandang atau banyak ventilasinya. Yang A, berkas cahaya yang masuk ke dalam ruangan masjid lebih besar sehingga bisa hemat energi. Ini kita kita simpan dulu teman-teman ya. Yang B, aliran udara segar akan lebih banyak yang masuk ke ruangan masjid sehingga lebih nyaman. Oke, benar juga teman-teman. Berkas cahaya yang masuk ke ruangan dalam masjid lebih besar sehingga tidak perlu menggunakan lampu. Benar juga sih teman-teman ya. Yang D, aliran udara segar akan lebih banyak yang masuk ke ruangan melalui ventilasi masjid sehingga udara selalu bertukar. Benar juga teman-teman. Jadi semuanya benar nih, secara simpelnya, secara singkatnya nih semuanya benar. Cuman kalau kita baca lagi soalnya, konstruksi dinding bangunan masjid atau musola sebaiknya banyak bagian yang agak terbuka, baik dengan ventilasi maupun kaca yang tembus pandang. Berikut yang tidak termasuk manfaat yang dapat diperoleh ya. Jadi hemat energi benar, banyak masuk udara masjid sehingga lebih nyaman benar, tidak perlu menggunakan lampu benar. Nah, jadi yang A dengan yang C kalau kita lihat teman-teman ya mirip ya. Berkas cahaya yang masuk ke ruangan dalam masjid lebih besar sehingga bisa hemat energi, benar. Yang C, berkas cahaya masuk ke ruangan dalam masjid lebih besar sehingga tidak perlu menggunakan lampu. Ya, benar juga teman-teman. Tapi kan malam itu tetap kita harus pakai lampu, teman-teman. Ya kan? Malam itu tetap harus pakai lampu. Jadi secara jawaban itu lebih bagus yang A daripada yang C maksudnya. Tapi jadi yang C, yang A ini lebih umum karena dia hemat energi. Tapi kalau menggunakan lampu nggak juga. Karena kita harus menggunakan lampu pada malam hari gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang A, yang C juga benar sih sebenarnya. Cuman lebih benar yang A daripada yang C ya. Jadi kita harus memilih karena harus ada satu yang mungkin kurang tepat gitu teman-teman ya. Oke, nah nomor 38 juga sama teman-teman. Soalnya kalau nggak salah di yang provinsi itu di nomor terakhir. Coba kita, nah ini dia ya. Tentang orang memasak ya. Jadi jawabannya nanti yang D teman-teman ya, konduksi, konveksi dan radiasi. Jadi jawabannya nanti yang D ya, konduksi itu tanpa disertai perpindahan partikel ya, perantara. Oke, udah pernah kita bahas, nggak perlu lama-lama. Nomor 39 ini Quran surat Al-Hadid ya. Perhatikan pemanfaatan kekuatan dan karakteristik besi pada rel kereta api dipasang renggang. Nah, jadi kereta api itu ya relnya dipasang renggang. Nah, ini nih kalau kita lihat di sini ada renggang sedikit di sini. Ya, kelihatan di sini renggang sedikit di sini. Nah, ini untuk apa? Tentu untuk pemuaian, teman-teman. Hal ini untuk mencegah kereta yang disebabkan kecelakaan kereta ya. Relnya melengkung akibat penguapan, bukan penguapan, teman-teman ya, tapi pemuaian ya. Pengusutan bukan pemuaian yang benar ya. Berarti yang C. Jadi ibaratnya ini konsepnya adalah pemuaian. Pemuaian ini kalau kita buat itu pertambahan ukuran benda saat dipanaskan gitu ya. Jadi saat dipanaskan benda itu bisa memuai gitu ya. Jadi tujuan dibuat rongga biar ketika memuai relnya punya ruang untuk memuai sehingga tidak bengkok ke kiri kanan ya. Jadi gitu. Nomor 40, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadus Salihin berkata disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Pakaian warna putih itu lebih bersih dan lebih bercahaya. Oke, benar. Secara optis fisika, secara optik ya. Kelebihan pakaian warna putih adalah, nah putih itu ya, dia lebih banyak memantulkan ya. Lebih memantulkan. Tentu memantulkan cahaya teman-teman. Jadi memantulkan cahaya sehingga tidak banyak cahaya yang diserap. Nah, cahaya itu kan dia panas teman-teman ya. Jadi kalau dia banyak nyerap panas jadinya. Makanya kalau warna hitam itu cepat panas karena dia menyerap panas gitu ya. Jadi kelebihan warna putih itu lebih banyak menyerap energi, salah. Harusnya dia lebih memantulkan. Karena memantulkan itulah makanya warna putih itu kayak semacam lebih bercahaya gitu ya, karena lebih silau gitu. Lebih mudah memantulkan energi. Jadi C jawabannya. Oke.
41 pada termometer biasa berisi cairan berupa raksa atau alkohol. Oke, prinsip pembuatan termometer seperti ini menggunakan azas perubahan daya serap panas akibat perubahan suhu, salah angka muai raksa. Nah, di sini yang ditanyakan adalah termometer ini menggunakan azas perubahan apa, gitu ya. Jadi kalau kita punya termometer teman-teman ya, di sini nih dia apa ya, warna apa namanya, warna merah gitu ya. Jadi biasanya ada warna merah ini diisi raksa. Kemudian di dalamnya itu ada kayak apa namanya? Bentar, agak susah gambarnya, ini anggap aja lurus teman-teman ya. Nah, di dalamnya itu ada pipa gitu ya. Jadi ketika nanti dipanaskan, nanti warna merah ini akan naik gitu ya. Akan naik. Nah, naik di sini nanti akan menunjukkan angka misalnya 28 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, ini kita udah bahas yang sebelumnya tadi ya. Suatu zat yang volumenya berubah karena dipanaskan itu disebut pemuaian ya. Jadi prinsip pembuatan termometer menggunakan azas perubahan volume ya. Jadi perubahan ukuran. Nah, ukuran yang dimaksud di sini karena dia zat cair adalah perubahan volume. Kenapa bisa berubah volumenya? Karena dipanaskan ya. Termometer tuh dia untuk mengukur suhu. Jadi termometer itu menggunakan prinsip perubahan volume ya, sebagai akibat adanya perubahan suhu. Jadi kalau ada perubahan suhu, volumenya berubah. Karena perubahan volume maka air raksanya jadi naik gitu ya. Oke, simple. 42. Magnet batang digerakkan masuk ke dalam sebuah kumparan. Oke, jadi kita punya kumparan, misalnya di sini punya kumparan. Jadi punya kumparan kawat ya. Ini adalah kumparan kawat ya, kawat konduktor lah. Nah, maka kemudian kita punya magnet di sini dalam soal ya, mantan magnet. Jadi ada magnet, di sini ada utara, ada selatan gitu misalnya. Maka ujung-ujung kumparan akan terjadi gaya gerak listrik induksi. Peristiwa ini disebabkan karena apa? Jadi intinya gini teman-teman. Kalau kita gerakkan magnet ini ya masuk ke dalam kumparan atau nanti setelah masuk kita tarik lagi keluar ya, di antara magnet itu dia ada medan magnet namanya. Medan magnet itu keluar dari utara masuk ke selatan. Ini namanya medan magnet. Keluar dari utara masuk ke selatan. Ini adalah medan magnet. Nah, ketika medan magnetnya masuk ke kumparan, terjadi yang namanya perubahan garis medan magnet. Nah, saat terjadi perubahan garis medan magnet ini, maka akan terjadi listrik induksi, namanya GGL induksi. Jadi GGL induksi ini adalah listrik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet ya. Jadi peristiwa ini disebabkan, jadi yang ditanya gerak ini tadi gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik itu disingkat GGL ya. Jadi GGL gitu. Nah, terjadi kenapa? Terjadi perubahan kutub-kutub, enggak, kutubnya utara selatan tetap. Terjadi perubahan arah medan magnet yang memotong, enggak. Terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan, benar. Terjadi pengurangan, enggak, salah ya. Gitu. Jadi terjadi perubahan garis gaya magnet. 43, Rasulullah SAW bersabda, berpagi-pagilah kalian dalam menunaikan sholat subuh karena itulah pahala yang paling mulia. Selain masih segar, perhatikan posisi. Jadi ini masalah orang sholat ya. Yang ditanya adalah posisi sujud. Posisi sujud termasuk yang sangat baik karena jantung berada di atas otaknya. Jadi di sini itu posisi jantung ya. Kemudian di bawah ini posisi otak. Jadi otaknya di bawah jantung ketika sujud. Nah, hal ini menyebabkan agar darah yang kaya oksigen itu bisa mudah mengalir ke otak, teman-teman. Jadi karena otaknya ada di bawah, kan biasanya kepala di atas jantung ya. Kepala kita di atas, jantung kita tuh lebih rendah, maka oksigen itu susah ngalir ke otak karena berlawanan gravitasi ya. Jadi kalau kayak gini nih nanti berlawanan dengan gravitasi, jadi susah ngalirnya. Maka waktu sujud itu jadi mudah ngalir karena arah alirannya itu ke bawah. Jadi sama kayak air itu kan lebih gampang mengalir ke bawah daripada ke atas. Kalau ke atas tuh dia harus pakai pompa gitu ya. Jadi jantung itu memompa darahnya itu agak kesulitan ketika kita berdiri gitu. Tapi ketika kita ruku dan sujud itu lebih mudah ya. Jadi kita cari yang A bisa mengalir dengan kecepatan darah lebih lambat, enggak. Semakin bertambah karena gaya ya gravitasi.
jantung berada di atas otak, menyebabkan darah yang kaya oksigen akan semakin bertambah, bukan makin bertambah darahnya teman-teman ya, tapi bisa mengalir maksimal gitu ya. Jadi ngalirnya, bukan darahnya jadi bertambah, akan mengalir dengan maksimal ke otak kepala maksimal. Oh bukan, jadi jawabannya bukan C, D jawabannya ya. Yang C bisa mengalir maksimal ke seluruh bagian tubuh, tapi ini kita fokusnya ke kepala ya teman-teman, berarti yang D jawabannya. Oke, nomor 44 ya, sedikit lagi teman-teman, 2 soal lagi. Ketika melihat petir ya, kita disunahkan membaca subhanallazi yasbirhu rada bi hamdihi wal malaikatuhu min kifati. Jadi intinya setiap fenomena yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan selalu terdapat hikmah. Ya, jadi yang tanya nih sini hikmah petir. Berikut ini efek sambaran petir. Oke, efek sambaran petir yang dapat dijelaskan melalui konsep fisika kecuali teman-teman. Nah, efek induksi ini benar teman-teman, karena listrik dari petir itu dia akan menyebabkan tidak berfungsinya peralatan elektronik ya. Efek akustik ini adalah bunyi teman-teman ya. Akustik itu artinya bunyi. Akustik itu artinya bunyi ya. Akustik menimbulkan gangguan pada gelombang radio. Nah, salah teman-teman ya. Jadi yang B jawabannya. Karena akustik ini bunyi ya. Gelombang radio itu dia gelombang elektromagnetik. Jadi bukan akibat efek akustiknya terganggu gelombang radio, tapi akibat gelombang elektromagnetiknya ya. Jadi gelombang radio itu akan terganggu tapi bukan karena akustiknya, tapi karena elektromagnetiknya ya. Kalau yang C, efek kuat arus listrik besar pada kerusakan. Nah, bisa muncul kerusakan pada manusia. Jadi kalau kena manusia petirnya itu bisa meninggal juga ya. Efek panas bisa menyebabkan terjadinya peningkatan suhu. Ya benar, kalau bahkan petir itu bisa membakar pohon kalau dia nyambar pohon gitu ya. 45 ini sama teman-teman seperti soal yang di provinsi juga yang kemarin, yang ditanyanya adalah penyebab terjadinya pemanasan global, kecuali ini bahkan jawabannya itu ada di gambar ya. Ini CFC benar gitu ya, CFC benar yang ada di alat semprot. Kemudian pembakaran bahan bakar fosil benar ya, penebangan liar yang disertai dengan pembakaran hutan benar ya. Yang D ini nggak ada gitu ya, jadi jawabannya yang D teman-teman, karena kecuali. Oke gitu teman-teman, jadi untuk yang kabupaten ini nggak lama, kita sekitar setengah jam ya, nggak kayak provinsi, karena soalnya relatif lebih mudah dan beberapa juga kita udah pernah bahas. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini tetap berkembang ya. Ditekan like dan silahkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Kemudian jangan lupa klik loncengnya biar tidak ketinggalan postingan-postingan IM Course yang lain. Di-share juga ke teman-teman yang lain ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.